100 juta, 200 juta, 300. Loh, kok gajiku kelebihan 300 juta ya? Biasanya kan gajiku nggak segini. Wah, Mbak. Iya Mbak, kenapa ya Mbak? Gaji kamu hari ini berapa Mbak? Saya hari ini gajinya 500 juta Mbak. Kenapa ya Mbak? Loh, gaji kamu kok 500 juta ya? Gaji aku kok sampai 800 juta ya hari ini Mbak? Wah, kurang tahu aku Mbak. Mbak ada lembur nggak kemarin? Enggak deh kayaknya. Kemarin lo aku cuma nonton drakor sama rebahan aja. Kemarin lo aku nggak banyak kerja Mbak. Mungkin emang bonus kali dari nyonya. Ya udah Mbak, terima aja Mbak. Ini nggak bisa kayak gitu dong. Saya nggak terima kalau saya nggak ngapa-ngapain tapi dapat bonus kayak gini. Gaji kita lo udah banyak banget setiap hari. Susah tau ngabisinnya. Ya udah Mbak terus mau protes sama nyonya. Iyalah, gaji yang kelebihan itu harus dikembaliin ke nyonya. Sebenarnya aku itu curiga sama nyonya. Kayaknya nyonya sengaja deh ngasih duit lebih biar nyonya itu nggak ngabisin banyak duit hari ini. Aku harus protes sama nyonya. Ya udah semangat ya Mbak. Tapi ingat Mbak, hati-hati. Hati-hati kenapa Mbak? Ya hati-hati aja, nanti dapat gaji tambahan lagi dari nyonya. Nanti double loh gaji kamu. Iya juga ya. Aduh, kok aku jadi takut ya. Jadi gimana Mbak? Mau terima aja atau protes dapat gaji lebih 300 juta? Protes aja lah. Nanti aku malah bingung lagi gimana cara ngabisin duit yang kelebihan ini. Tabunganku itu udah banyak banget soalnya. Ya udah, kalau kayak gitu semangat ya. Oh iya, nyonya lagi ada di ruang makan tuh. Coba cari nyonya sekarang. Oke deh, semangat, semangat. Semoga nyonya mau nerima gajiku yang kelebihan lagi 300 juta ini. Oke, gaji pegawai udah. Sekarang tinggal lanjut ke Brazil buat ngabisin bekal yang dikasih sama papa. Semangat Isabel. Nyonya. Iya Mbak, kenapa ya Mbak? Ini Nyonya, saya mau protes masalah gaji saya Nyonya. Gajinya kenapa Mbak? Kurang, mau saya tambahin? Bukan Nyonya, gaji saya bukan kurang Nyonya, tapi kelebihan Nyonya. Kelebihan? Maksud kamu Mbak? Iya Nyonya, gaji saya sehari itu harusnya 500 juta kan, kayak mbak-mbak yang lain. Tapi ini saya dapetnya 800 juta Nyonya. Gaji saya kelebihan lagi 300 juta Nyonya. Oh, cuma 300 juta doang toh. Ya udah Mbak, kenapa sih Mbak? Terima aja lah Mbak. Gak bisa kayak gitu dong Nyonya. Gaji saya sehari itu udah banyak banget Nyonya. Kalau kelebihan kayak gini, saya malah bingung nanti mau dipakai buat apa Nyonya. Terus kamu mau kembaliin gitu 300 jutanya? Iya Nyonya, saya nggak terima kalau gaji saya kelebihan kayak gini Nyonya. Sebenarnya itu bukan kelebihan Mbak, tapi itu emang bonus buat kamu. Bonus? Kok saya dapat bonus Nyonya? Perasaan saya nggak ada ngapa-ngapain deh Nyonya. Ada kok Mbak, kamu nggak ingat Mbak? Oh, enggak Nyonya. Kemarin saya minta tolong sama kamu untuk bukain tutup botol minuman yang saya beli di Australia. Kamu lupa Mbak? Buka tutup botol minuman? Bantuin kayak gitu doang dapat bonus Nyonya. Iyalah Mbak, itu kerjaan yang susah banget loh Mbak. Jadi kamu emang pantas buat dapat bonus Mbak. Tapi Nyonya itu loh. Ya Mbak, kamu jangan banyak protes lagi ya sama gaji yang saya kasih. Kamu terima aja ya berapa saya kasih gaji. Udah ya Mbak, saya lagi sibuk. Kamu jangan banyak tanya lagi ya Mbak. Tapi Nyonya, udah kamu terima aja atau saya bakal tambahin lagi gaji kamu. Iya deh Nyonya. Ya ampun, gaji cuman kelebihan 300 juta aja udah protes. Ini kenapa sih mbak-mbak zaman sekarang itu nggak ada yang bersyukur sama sekali? Kalian harus bantuin aku ngabisin duit ini ya hari ini. Ya ampun, itu semua harus habis Put. Emangnya kalau nggak habis kenapa Put? Ya Putri bakal dihukum lah sama mamanya. Dihukum apaan Put? Dicubit? Dijewer? Atau dikurung? Ita, hukuman sultan itu beda tau sama rakyat jelata kayak kita-kita ini. Terus hukumannya apaan dong? Kalau aku nggak ngabisin bakalku ini, aku bakal dikirim ke Jepang sama mamaku selama 30 hari. Hah?
Dan setiap harinya aku bakal dikasih uang 100 juta dan harus habis dalam hari itu. Kalau nggak habis, aku nggak bakal bisa balik lagi ke negara ini. Ya ampun, itu hukuman atau liburan? Itu hukuman lah. Pokoknya kalian harus bantuin aku ya ngabisin uang ini. Kalau nggak habis, aku bakal dikirim ke Jepang selama 30 hari. Kalian nggak bakal bisa ngeliat aku lagi nanti. Iya Pu, tenang aja. Nanti kita bakal bantu kok buat ngabisin. Karena kita kebetulan lagi di kantin, kita makan yuk hari ini. Aku lagi pengen makan bakso. Kalian lagi pengen makan apa? Mie ayam enak nih kayaknya. Popok rambutku tuh udah kribo kayak mie ayam. Kalau aku lagi pengen makan batagor sih. Kalau kamu apa, Mimu? Aku pengen siomay deh kayaknya. Kalau kamu Put, kamu pengen makan apa? Apa ya? Nasi goreng kayak enak deh. Aku pesenin ya teman-teman. Tunggu ya. Non Putri tunggu. Kenapa sih bodyguard? Non Putri dilarang makan makanan yang sembarangan. Non Putri biasanya hanya memakan makanan dari chef pribadi Non Putri. Chef pribadi? Sultan Putri punya chef pribadi? Wah, baru tahu. Ya ampun bodyguard, Putri itu udah bosan banget makan makanannya chef. Putri pengen sekali-sekali makan makanan yang ada di kantin. Boleh ya bodyguard? Tidak bisa Non. Kalau Nyonya sampai tahu Non Putri jajan sembarangan, saya bakal kena nanti Non. Bisa panjang urusannya. Saya bakal dikirim ke Jepang selama 30 hari untuk liburan. Bodyguard, please kasih sekali aja. Janji deh, hari ini aja Putri makan di kantin ya bodyguard. Tidak bisa Non. Chef pribadi, masuk. Bonjour, selamat siang Non Putri. Saya datang membawakan makan siang untuk Non Putri. Astaga, chefnya datang beneran. Itu chef beneran. Beneran lah, kemarin aja kita belajar di rumahnya Putri ya. Itu ada chefnya tahu. Non Putri, hari ini saya membawakan steak wagyu A5, sayur dari Prancis, beras dari India, tahu dari Jepang, sup lobster, dan ada anggur premium dari Australia. Padahal kan aku lagi pengen makan nasi goreng. Ternyata ada nggak enaknya ya jadi sultan. Iya, nggak bisa jajan sembarangan. Nasi goreng. 我走在长街中，听戏子唱京城，人杂乱戏小城。 Mbak, iya Nyonya. Mbak kenapa Mbak? Enggak kenapa-napa kok Nyonya. Cuman gak enak badan aja Apa Mbak? Gak enak badan? Enggak kok Nyonya. Saya sehat kok Nyonya. Saya kuat kok Nyonya. Bohong. Astaga, panas banget loh Mbak. Enggak kok Nyonya, ini saya cuma sakit biasa aja kok Nyonya. Mana ada sakit yang biasa, semua sakit itu luar biasa. Bodyguard, Nyonya mau ngapain Nyonya? Mau antar kamu ke rumah sakit di Dubai. Siap Nyonya, panaskan pesawat pribadi saya. Kita bakal ke rumah sakit di Dubai sekarang. Gak usah Nyonya, saya masih kuat kok Nyonya. Mas Bodyguard jangan panasin pesawat pribadinya ya Mas Bodyguard. Tolong Mas Bodyguard. Dengerin saya Mbak. Kalau kamu pingsan di sini gimana? Saya itu nggak mau ya ngelihat pegawai-pegawai saya itu pada sakit. Tapi Nyonya, ini saya masih... Mbak, ya ampun, tuh kan Mbak, saya bilang juga apa? Bodyguard, cepat angkat Mbak sekarang. Kita langsung berangkat ke Dubai sekarang juga. Siap Nyonya. Asisten, tolong kirimkan dokter yang berjaga di rumah saya sekarang ke pesawat pribadi saya. Ini ada Mbak yang pingsan soalnya. Cepetan ya asisten. Semoga Mbak nggak kenapa-napa. Mbak. Saya ada di mana Nyonya? Ada di rumah sakit di Dubai Mbak. Rumah sakit di Dubai? Kok bisa Nyonya? Tadi Mbak pingsan di rumah. Ya ampun, Nyonya kok repot-repot sih ngajak saya ke Dubai. Saya udah enakan kok Nyonya. Yuk kita pulang yuk sekarang Nyonya. Kok pulang sih Mbak? Tunggu dulu ya Mbak. Tunggu apa Nyonya? Tunggu obat ya Nyonya? Bukan Mbak, tunggu dokter bedahnya datang dulu ya.
Dokter bedah. Iya mbak, saya udah request untuk kamu dioperasi hari ini. Saya tuh nggak mau kamu kenapa-napa mbak. Makanya saya request sama dokter untuk kamu dioperasi, biar organ-organ tubuhmu yang rusak itu bisa diperbaiki. Itu dokternya datang, semangat dioperasinya ya mbak. Nyonya saya nggak mau dioperasi nyonya. Semangat ya mbak. Mas, jangan tinggalin aku mas bodyguard.